Halo guys, sebelumnya kita udah masuk ya ke review terakhir kita pada perkuliahan sebelum UTS ini. Jadi pada review terakhir ini kita akan membahas mengenai permasalahan pertanian dan juga permasalahan pangan yang terdapat di Indonesia. Nah, ini sangat penting nih teman-teman, karena sektor kita masih berada di sektor pertanian. Kita masih bergantung pada sektor pertanian. Jadi penting kita untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang permasalahan pertanian yang ada di Indonesia. Nah, apa sih permasalahannya? Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah itu masih belum mendukung sistem pertanian di Indonesia. Seperti contohnya alih fungsi lahan. Nah, saat ini sangat banyak kita lihat lahan-lahan di Indonesia, lahan-lahan pertanian khususnya, itu berubah menjadi perumahan, berubah menjadi industri, sehingga para petani itu kehilangan lahan untuk bertani. Nah, yang kedua itu ada modal petani yang kurang. Nah, ini masalah yang cukup serius sebenarnya, karena rata-rata petani Indonesia itu bukanlah petani yang makmur. Mereka masih membutuhkan modal yang cukup besar untuk kembali memulai usaha pertanian. Nah, karena modal yang kurang ini menjadikan petani-petani itu tidak lagi dapat melakukan pertanian, sehingga mereka itu mencari penghasilan dari sektor lain. Nah, akhirnya petani Indonesia ini semakin tertinggal. Yang ketiga itu adanya minim pengetahuan seorang petani. Nah, kita dapat melihat ya, rata-rata petani di Indonesia saat ini itu bukanlah mereka yang berpendidikan tinggi, namun mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, lalu akhirnya tetap berada di perkampungan dan melanjutkan pertanian orang tua mereka. Nah, karena itulah diperlukan pengetahuan untuk para petani agar dapat menghasilkan benih yang berkualitas dan hasil yang juga berkualitas. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada teknologi yang belum mengampuni. Adapun teknologi, namun masyarakat atau petani Indonesia itu masih berusaha untuk beradaptasi, masih berusaha untuk menyesuaikan dengan aktivitas atau kebiasaan mereka biasanya dalam bertani, sehingga mereka cukup kesulitan, apalagi juga minim pengetahuan. Lalu solusi untuk permasalahan pertanian ini, aku cuma akan bahas dua solusi. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada para petani yang ada di Indonesia akan bagaimana caranya menanam bibit yang unggul, bagaimana caranya bertani yang baik berdasarkan pendidikan atau berdasarkan ilmu pengetahuannya. Nah, yang kedua itu memberikan lebih banyak partisipasi terhadap generasi muda lulusan pertanian untuk membantu para petani-petani yang ada di Indonesia. Namun ini juga sangat sulit sih, karena ya kita dapat mengetahui pertanian di Indonesia ini belum makmur gitu. Karena itulah jadinya generasi muda dia tidak berpikir untuk menjadi petani, karena untuk apa menjadi petani jika tidak makmur? Nah, lalu kita masuk pada permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan pangan yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan pangan yang ada di Indonesia ini yang pertama yaitu biaya produksi mahal tapi harga jual rendah. Nah, ini banyak sekali yang kita temukan ketika kita mendengar harga beras naik, harga beras makin tinggi, namun para petani yang berada di bawah itu malahan padi mereka dibeli dengan harga yang rendah. Nah, ini tidak sinkron gitu. Seharusnya kalau harga beras naik, seharusnya harga padi di bawah itu juga ikut naik dong. Nah, ini nih bentuk kesalahannya. Nah, yang kedua itu sarana distribusi yang masih belum memadai antar wilayah. Seperti kita kan tidak semuanya wilayah di Indonesia itu mempunyai lahan pertanian yang luas gitu. Jadinya kita butuh distribusi dari wilayah yang mempunyai pertanian yang luas. Nah, ini masih kurang nih sarananya. Nah, yang ketiga itu ada konsumsi masyarakat.
konsumsi masyarakat ini kita mengetahui ya bahwa negara Indonesia ini dia juga termasuk negara pengekspor beras, tapi juga termasuk dalam negara pengimpor beras terbesar. Nah, ini agak sulit ya untuk kita nalar dengan sangat dalam gitu, soalnya kalau kita bisa mengekspor, kenapa kita mengimpor gitu. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia ini lebih prefer pada beras-beras impor daripada beras-beras yang berada di dalam Indonesia atau beras-beras lokal. Nah, ini nih konsumsinya tinggi namun konsumsi barang impor, bukan konsumsi barang dalam negeri. Sehingga ini juga merugikan pangan Indonesia. Nah, apalagi dengan besarnya impor tapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan Indonesia gitu. Nah, ini kan aneh ya. Apakah terjadi permasalahan dalam produksi perimporan ini? Kita juga tidak tahu, teman-teman. Mari kita bahas lebih lanjut itu jika kita punya waktu ya. Nah, apa sih solusi untuk permasalahan pangan yang ada di Indonesia ini? Nah, aku bakal membahas 2 solusi juga. Nah, yang pertama itu peningkatan produktivitas dan mengurangi impor beras. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita termasuk negara pengekspor terbesar juga di dunia, nah, lalu kenapa kita juga mengimpor beras? Bukankah lebih baik beras-beras yang ada di dalam negeri kita ini diratakan dulu untuk seluruh wilayah. Nah, agar kita tidak lagi mengimpor beras dari negara lain. Yang kedua itu adalah membangun cadangan pangan di Indonesia. Ini sangat berguna ketika terjadi musim kemarau atau hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi kelaparan yang melanda Indonesia. Nah, teman-teman, jadi itu review terakhir dari aku pada kesempatan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di review-review selanjutnya. Jangan lupa terus ikuti aku ya. Bye-bye.